1 minggu tanpa terasa telah berlalu sejak Embun bekerja di kediaman Mami Maisa. Selama 1 minggu itu pula Embun beradaptasi dengan pekerjaan barunya termasuk pada David. Walau sudah beberapa kali menyapa David dan hanya dibalas dengan tatapan dingin oleh David, namun Embun tidak mempermasalahkannya. Menurutnya David bebas berekspresi sesuka hatinya, terlebih kepada dirinya yang hanya berstatus sebagai pembantu di rumah itu. Selama 1 minggu memperhatikan kinerja Embun di rumahnya, Mama Isa merasa salut pada Embun yang tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya yang cukup menguras tenaga ditambah harus kuliah sambil bekerja. Malam itu Mama Isa yang sedang duduk berdua dengan Embun di taman samping rumah memberikan penawaran pada Embun untuk tinggal di rumahnya saja untuk meringankan Embun agar tidak capek bolak-balik datang ke rumahnya untuk bekerja setiap harinya. "Bagaimana Embun?" tanya Mama Isa memberikan penawaran. Embun terdiam beberapa saat. Sebenarnya penawaran Mama Isa cukup bermanfaat untuknya. Namun ia merasa berat jika harus jauh dari ibunya dan Sophie. "Kau tenang saja, setiap 2 hari dalam seminggu kau bisa mengambil jatah libur dengan pulang ke rumah ibumu," tambah Mama Isa menjelaskan. "Bolehkah saya meminta persetujuan dari ibu lebih dulu, Nyonya?" tanya Embun. Ia berharap sang majikan dapat memberikannya waktu dispensasi untuk menjawab. Mama Isa menganggukkan kepalanya. "Boleh, tapi saya hanya memberikanmu waktu sampai esok hari ya," tekannya. Embun mengiyakannya. Setelah berbicara dengan Mama Isa di taman samping, Embun pun berpamitan untuk pulang. Setibanya di rumah, Embun langsung saja menceritakan pada ibunya tentang penawaran Mama Isa. "Embun, ibu setuju jika kau menginap di rumah Nyonya Maisa saja. Sebab jika kau menginap di sana, tenagamu tidak terkuras habis untuk bolak-balik bekerja setiap harinya," kata Pujian mendukung usulan Mama Isa. "Tapi bagaimana dengan ibu?" Embun meragu meninggalkan ibunya. "Keadaan ibu sudah mulai membaik, Embun. Lagi pula ada Sophie yang bisa menjaga ibu di rumah ini." Embun terdiam, menimbang-nimbang keputusan yang akan ia ambil. Setelah malam itu berpikir cukup lama, akhirnya keesokan harinya Embun memberikan jawaban pada Mama Isa yang sedang duduk di ruang tengah rumah. "Baiklah, karena kau sudah menyetujuinya, maka mulai saat ini kau bisa mengatur jadwal bekerja ulang dengan ketua pelayan," jawab Mama Isa. Embun menganggukkan kepalanya kemudian berpamitan pergi ke belakang untuk memulai pekerjaannya. Bagus sekali dengan tinggal di rumah ini, maka kesempatanku untuk mendekati Embun dan David akan semakin mudah, gumam Mama Isa. Akhirnya rencana yang sudah ia susun secara matang membuahkan hasil. Mama Isa berharap untuk melanjutkannya. Untuk selanjutnya rencananya akan berhasil juga. Deman David yang terdengar cukup keras dari belakang tubuhnya mengagetkan Mama Isa yang sedang senyum-senyum sendiri. "David," Mama Isa mengulas senyum menatap wajah datar sang putra. David tak menjawab perkataan Mama Isa. Ia masih menatap Mama Isa dengan tatapan datar. Melihat putranya tak memberikan respon, Mama Isa pun mengajak David untuk duduk di sampingnya sebelum berangkat bekerja. "David, mulai saat ini Embun mau tinggal di sini loh," beritahu Mama Isa. David masih menatap datar wajah ibu yang telah melahirkannya itu. "Lalu?" tanya entah bermaksud apa. "Lalu jika dia tinggal di rumah ini akan memudahkan rencana Mami untuk mendekatkanmu dengan dia," jawab Mama Isa dalam hati.
David mulai mencium aroma tak sedap dari gerak-gerik sang mami yang terlihat sangat mencurigakan. Hatinya yang baru saja tenang beberapa bulan belakangan ini, sebab kedua orang tuanya sudah tidak lagi berniat menjodohkannya, ini terusik kembali. Entah mengapa David merasa jika kedua orang tuanya mulai ingin menjodohkannya lagi dengan wanita yang ia ketahui adalah anak pembantu di rumahnya. Walau merasa curiga, namun David tak niat untuk bertanya. Ia seakan membiarkan kedua orang tuanya bersikap sesuka hatinya. "Aku pergi dulu," pamit David yang tidak ingin memperpanjang percakapan mereka tentang embun. Mami Meisa mengangguk. "Jangan lupa pulang cepat karena hari ini keponakanku akan mampir kemari," pesan Mami Meisa. David mengangguk saja kemudian melangkahkan kaki keluar dari dalam rumah. Mami Meisa menatap gerak-gerik putranya itu dengan senyum semerik. "David, Mami tidak ingin kau terus melajang. Kau harus segera menikah menyusul adikmu," gumam Mami Meisa. Jika David tidak bisa menunjukkan pergerakan untuk menikah, maka dirinya lah yang akan membuat David bisa menikah. Kedatangan Kalista dan putra kecilnya siang itu disambut dengan senyuman di wajah Mami Meisa yang sudah menunggu kedatangan keduanya sejak tadi. Baru saja masuk ke dalam rumah, Mami Meisa sudah mengambil alih tubuh baby Dava, kemudian membenamkan ciuman bertubi-tubi di wajah bayi mungil itu. "Cucu Oma sudah semakin besar saja," kata Mami Meisa melihat tubuh baby Dava yang semakin bulat. "Iya nih, Mam, semakin hari nafsu makan Dava semakin besar saja," saut Kalista. Mami Meisa merasa lega mendengarnya. "Syukurlah kalau begitu, semoga saja akan seperti itu seterusnya," harapnya. Kalista mengangguk, kemudian Mami Meisa mengajak Kalista duduk di ruang tengah setelah mengambil alih tubuh baby Dava. "Embun, kemarilah nak," kata Mami Meisa memanggil Embun yang baru saja keluar dari dalam dapur. Embun segera melangkah mendekati Mami Meisa. Sejenak pandangannya tertuju pada sosok kecil yang terlihat sangat menggemaskan di matanya. "Embun, perkenalkan ini Kalista, istri dari anak bungsu saya," beritahu Mami Meisa. Embun mengangguk kemudian mengulurkan tangan pada Kalista untuk berjabat tangan. "Embun," jawabnya setelah Kalista menyebut namanya. "Oh iya, Embun, tolong buatkan minum untuk Kalista ya," pinta Mami Meisa. "Baik, Nyonya." Embun segera berpamitan pergi ke dapur setelah menjawab perkataan Mami Meisa. Setelah kepergian Embun, pandangan Mami Meisa pun berpusat pada Kalista. "Bagaimana menurutmu tentang Embun, Kal?" tanya Mami Meisa meminta pendapat. "Kalau dilihat-lihat, dia sepertinya anak yang baik dan manis, Mam," jawab Kalista seadanya. "Ya, selain itu, dia juga anak yang pintar," tambah Mami Meisa. Kalista menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan Mami Meisa. "Oh iya, menurutmu apakah Embun cocok dengan David?" tanya Mami Meisa lagi. Dahi Kalista seketika mengkerut mendengarkan pertanyaan Mami Meisa kali ini. "Maksud Mami bagaimana?" tanyanya memastikan. Mami Meisa melihat ke sekitar. Setelah memastikan situasi di rumahnya aman, Mami Meisa pun membisikkan sesuatu di telinga Kalista. "Apa?" Kedua kelopak mata Kalista terbuka semakin lebar mendengar bisikan Mami Meisa. "Mami ingin menjodohkan David dengan Embun," ulangnya pelan. Mami Meisa mengangguk. "Kau bisa menolong Mami menyatukan mereka, bukan?" pinta Mami Meisa. Kalista tak langsung menjawab. Ia sebenarnya tidak enak pada David jika terlibat ingin menjodohkan pria itu. Namun, menolak permintaan Mami Meisa yang takut anaknya terus melajang pun rasanya bukanlah pilihan yang baik. "Baiklah, aku mau membantu, Mam," jawab Kalista pada akhirnya hingga
membuat Mami Maisa tersenyum senang mendengarnya. Sesuai dengan permintaan Mama Maisa tadi pagi, sore itu David nampak pulang lebih awal dari biasanya. Kepulangannya sore itu ternyata bersamaan dengan Dennis yang baru saja tiba di kediamannya. Melihat David baru saja turun dari dalam mobilnya, dan Dennis pun bergerak menghampiri kakaknya itu. "Kak David pulang cepat hari ini?" tanyanya pada David yang sudah berdiri di hadapannya. David mengangguk. "Katanya istri dan anakmu datang berkunjung sore ini, jadinya aku pulang cepat." Dennis ikut mengangguk mengiyakannya. "Mereka sudah datang sejak siang. Kalau begitu ayo kita masuk," ajak Dennis. David segera melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah setelah mengiyakan perkataan Dennis. Sambil berjalan masuk ke dalam rumah, adik dan kakak itu membahas tentang saham kedua perusahaan yang dipimpin oleh mereka saat ini melonjak drastis, terutama perusahaan yang dipimpin oleh Dennis. "Kau memang hebat," David menepuk pundak adik bungsunya itu. Tidak salah ia dan Daddy Raka memberikan kepercayaan pada Dennis memimpin salah satu perusahaan milik keluarga mereka. Dennis tersenyum tipis. Dipuji demikian oleh David nyatanya tidak membuatnya besar kepala dan berbangga diri. Menurut Dennis, David jauh lebih hebat dibandingkan dirinya. Setibanya di ruang tengah, Mama Maisa dan Kalista tersenyum menatap kedatangan mereka. Anak-anak Mami sudah pada pulang. Ayo duduk dulu," ajak Mama Maisa. David dan Dennis mengiyakannya, kemudian duduk di sofa yang berhadapan dengan Daddy Raka. Sejenak ketiga pria tersebut terlibat percakapan tentang perkembangan perusahaan keluarga mereka. Hingga akhirnya suara tangisan Baby Dava yang terdengar cukup keras menghentikan pembicaraan mereka. "Ya ampun Dava," Kalista segera meraih tubuh putranya yang terjatuh akibat terlalu semangat berlari, padahal Dava belum bisa sempurna menyeimbangkan tubuhnya saat berjalan. Dennis yang melihat istrinya tengah membenamkan Dava yang sedang menangis. Dennis yang melihat istrinya tengah menenangkan Dava yang sedang menangis segera beranjak mendekati istrinya. Di luar dugaan, melihat kedatangan Dennis membuat Baby Dava semakin menangis dengan keras dan mengulur kedua tangan mungilnya pada David. Daddy, tuh jatuh," kata Baby Dava terbata. Nampaknya bayi mungil itu ingin mengadu pada sang ayah jika ia baru saja jatuh. Dennis mengambil alih tubuh Baby Dava dan mencoba menenangkannya. Melihat sikap Dennis yang begitu lembut dan penyayang pada putranya membuat Mama Maisa dan Daddy Raka tersenyum senang. "David, apa kau tidak ingin merasakan seperti Dennis?" tanya Mama Maisa saat merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuknya menyinggung David untuk menikah. "Maksud Mami?" David menatap Mama Maisa dengan tatapan bingung. "Maksud Mami, apa kau tidak ingin merasakan menikah dan memiliki anak seperti Dennis? Lihatlah adikmu itu, Dennis. Di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki anak dan istri yang bisa membuat hidupnya bahagia," kata Mama Maisa. David memasang wajah datar. "Aku juga bahagia dengan kehidupanku saat ini, Mam. Tapi Mama Maisa merasa tidak. Mam merasa tidak bahagia melihatmu belum menikah juga di usiamu yang tak lagi muda, David." Suara Mama Maisa terdengar memelan, pun dengan wajahnya yang berubah sendu. David menghela nafas melihat wajah sendu maminya yang membuat hatinya jadi ikut bersedih. "David, usia Mam dan Daddy sudah tak lagi muda. Mam sangat ingin sebelum ajal menjemput Mam nanti, Mam bisa melihatmu menikah dan
meminang cucu darimu seperti Mam melihat Danes saat ini, kata Mama Isa dengan kedua bola mata yang sudah terbalut kristal bening. Mami, jangan berkata seperti itu, David menyaut dengan cepat. Dia merasa tidak suka dengan perkataan maminya yang membawa kata ajal dalam percakapan mereka. Kepala Mama Isa tertunduk. Bulir air mata pun jatuh membasahi pipinya. Mami hanya mengungkapkan rasa cemas Mami. David, apa menurutmu Mami salah berkata seperti itu? Tanya Mama Isa. Salah Mam, aku tidak ingin Mam menyinggung soal kematian lagi, tekan David. Kepala Mama Isa akhirnya terangkat kembali. Kalau kau tidak ingin, maka segeralah menikah. Dengan menikah, Mam tidak akan lagi mencemaskan keadaanmu. David menggembuskan nafas kasar di udara. Sungguh perkataan Mama Isa membuat hatinya jadi merasa bersalah. Menikah bukanlah hal yang main-main, Mam. Aku tidak ingin menikah di saat adikku belum siap, tekan David. Lalu kapan kau akan siap? Apa menunggu sambil Mami sakit-sakitan dulu? Tanya Mama Isa. Mami, suara David kini terdengar memelan. Pandangannya pun beralih dari Mama Isa karena tidak sanggup melihat air mata yang mengalir membasahi pipi Mama Isa. Sayang, sudahlah. Ded Raka memujuk istrinya. Walau ia tahu niat Mama Isa berkata seperti itu hanya untuk memancing David. Namun Ded Raka tahu jika Mama Isa juga sedih karena apa yang dikatakan adalah murni dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mama Isa buru-buru menghapus air mata yang membasahi kedua pipinya saat melihat Danes dan Kalista berjalan menghampirinya. Lihatlah, Danes. Demi membuat Mami bahagia, dia rela menerima tawaran Mami untuk menikahinya dengan Kalista. Dan sekarang kau lihat sendiri, David, Danes bahagia. Danes bahagia dengan pernikahannya bersama Kalista. David menghela nafas dalam. Ia dibuat sulit untuk berkata-kata, sebab apa yang dikatakan maminya memang benar adanya. Jika saja saat itu dirinya yang dijodohkan dengan Kalista, mungkin ia akan menolaknya tanpa peduli rasa sakit hati kedua orang tuanya. Permintaan Mami Meisa yang menginginkannya untuk menikah nyatanya membuat pemikiran David jadi terganggu. Semalaman ia sulit tertidur karena bayangan wajah sedih maminya dan permintaannya selalu terlintas di benaknya. Mami, David mengusap kasar wajahnya karena rasa bersalahnya pada sang mami semakin membesar. Bukannya tidak ingin menikah untuk saat ini, hanya saja David belum bisa percaya jika masih ada wanita yang tulus mencintainya, bukan hanya karena sekedar harta. Tepat pukul 4 pagi, David baru bisa tertidur setelah beberapa kali mencoba untuk menutup mata. Di saat David baru saja tertidur lelap, embun yang kini sudah tinggal di kediamannya nampak sudah terjaga. Setelah meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku, embun segera turun dari tempat tidur. Rencananya ia ingin mandi terlebih dahulu sebelum beribadah dan memulai pekerjaannya di pagi hari. Setengah jam berlalu, embun kini sudah siap untuk memulai pekerjaannya di pagi hari sesuai dengan jadwal baru yang dibuat pelayan untuknya. Ketika pelayan lain nampak memulai pekerjaan dengan berkutat di dapur, embun justru memulai pekerjaannya dengan mengambil pakaian kotor milik majikannya termasuk pakaian milik David. Setelah selesai mengambil pakaian di dalam kamar Mama Isa, kini tibalah saatnya embun mengambil pakaian kotor di kamar David. Jika Mama Isa dan Ded Raka sudah terjaga dari tidurnya dan sedang bersiap untuk berolahraga di luar rumah, David justru sebaliknya. Dia itu masih nampak tertidur lelap dengan kondisi kamar yang gelap gulita.
Tok, tok, tok. Embun mengetuk pintu kamar David lebih dulu seperti yang ia lakukan saat ingin mengambil pakaian di dalam kamar Mama Isa. Setelah cukup lama menunggu sautan dari dalam, namun tidak mendapatkan sautan, Embun pun berniat untuk pergi. Masuk. Baru saja ia berniat untuk pergi, sudah terdengar sautan suara David dari dalam kamar yang memintanya untuk masuk. Dek. Jantung Embun berdetak kencang setelah masuk ke dalam kamar dan disambut dengan pemandangan yang menyegarkan mata di mana David kini sedang duduk di pinggir ranjang dengan kondisi tubuh bertelanjang dada. David turut dibuat terkejut karena ternyata orang yang masuk ke dalam kamarnya bukanlah sang mami melainkan adalah Embun. Tanpa memperdulikan kondisinya yang saat ini tengah bertelanjang dada, David menatap Embun dengan sorot mata tajam. Maaf mengganggu tuan, saya mau mengambil pakaian kotor di keranjang laundry, kata Embun. David tak langsung memberikan jawaban. Ia menatap intens wajah Embun untuk waktu beberapa saat. Cepat ambil dan segera keluar, kata David. Embun bergegas melangkah ke arah kamar mandi untuk mengambil keranjang laundry. Ia tidak boleh berlama-lama berada di dalam kamar David yang terasa mencekam untuknya saat ini. Terima kasih tuan, kalau begitu saya pamit dulu, kata Embun setelah selesai mengambil pakaian di dalam kamar mandi. David tak bersuara. Ia memilih mengangguk mengiyakan perkataan Embun. Kaki mungil Embun segera melangkah cepat meninggalkan kamar. Melihat langkah Embun yang terburu-buru lantas saja membuat kening David mengkerut. Kenapa jalannya seperti itu? Dia seperti habis melihat hantu saja, katanya datar. Kejadian tadi pagi di mana Embun melihat David dalam kondisi bertelanjang dada untuk pertama kalinya nyatanya membuat pemikiran Embun terus tertuju pada pria itu. Jika biasanya ia hanya melihat bentuk tubuh bidang pria dari drama yang sering ia tonton, kini ia menatapnya secara live. Tuan David seksi sekali, gumam Embun sambil menyetrikakan pakaian David. Deheman ketua pelayan yang terdengar cukup keras mengagetkan Embun yang sedang melamun memikirkan wajah David. Bibi, Embun terbata, menatap wajah ketua pelayan dengan senyuman kaku. Ketua pelayan menatap wajah Embun dengan tatapan datar yang terlihat sulit untuk diartikan. Jika menyetrikanya sudah selesai, tolong bantu Bibi mengangkat jemuran di lantai atas ya, kata ketua pelayan lembut. Embun menganggukkan kepalanya. Baik, Bi. Satu lagi, jangan terlalu banyak melamun, nanti tanganmu bisa terkena setrika panas, beritahu Bibi sedikit menyindir. Embun mengangguk dengan wajah yang terlihat kaku. Setelah kepergian ketua pelayan, Embun pun berpikir keras apakah ketua pelayan mendengar perkataannya tadi saat memuji David atau tidak. Gawat. Kalau Bibi mendengarkannya, Bibi pasti berpikiran yang tidak-tidak. Atau mungkin saja Bibi berpikir, aku tertarik pada Tuan David. Embun mulai tidak tenang. Apalagi pesan ketua pelayan tadi seperti sebuah sindiran untuknya. Embun, seharusnya kau itu sadar diri siapa dirimu dan siapa Tuan David. Bisa-bisanya kau mengagumi majikanmu seperti itu, kata Embun merutuki dirinya sendiri. Ketua pelayan yang ternyata belum pergi meninggalkan area laundry mendengar semua perkataan Embun. Setelah merekam perkataan Embun, ia bergegas menghampiri Mami Maisa yang sedang bersantai di ruang tengah sambil membaca majalah di tangannya. Ada apa, Bi? Tanya Mama Maisa melihat kedatangan ketua pelayan. Nyonya, sepertinya harapan Anda bisa terwujud untuk menyatukan Tuan David dan Embun, kata ketua pelayan.
Dai Mamaisa mengkerut. Maksudnya bagaimana? Tanyanya bingung. Bibi segera mendekat, kemudian memutar audio di ponselnya, mendengar suara embun yang tengah merutuki dirinya sendiri karena memuja David membuat senyuman di wajah Mamaisa berkembang. Wah, ternyata diam-diam embun tertarik juga pada putraku yang seperti kenebu kering itu, kata Mamaisa girang. Iya Nyonya, semoga saja Tuan David juga demikian. Ya, semoga saja. Kalau sudah begini, rasanya saya sudah tidak sabar membuat jebakan agar mereka bisa segera menikah, katanya dengan seringaian yang tercetak jelas di sudut bibir. Sejak kejadian pagi itu di mana embun melihat David dalam kondisi bertelanjang dada saat dirinya hendak mengambil pakaian kotor dalam kamar pria itu, embun lebih bersikap hati-hati jika ingin masuk ke dalam kamar David. Embun bahkan bersuara sedikit keras agar David yang berada di dalam kamarnya dapat mengetahui jika dirinya ingin masuk ke dalam kamar. Seperti pagi ini, sebelum masuk ke dalam kamar David, embun bersuara sedikit keras. Setelah mendapatkan sautan dari dalam, ia segera melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar David. Embun dapat bernapas lega saat masuk ke dalam kamar melihat David dalam kondisi berpakaian dan sedang memainkan ponsel di atas sofa. Permisi Tuan, saya mau ambil pakaian kotornya, kata embun pada David. Dan seperti biasanya, David hanya menyahut dengan deheman tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel di tangannya. Kaki mungil embun segera melangkah ke arah kamar mandi. Di dalam hati ia pun berkata, Tuan David kenapa dingin sekali, membuat aku jadi membeku saja. Setelah mengambil pakaian kotor milik David di dalam kamar mandi, embun segera keluar dengan langkah tergesa-gesa seperti biasanya. Apa kau baru saja melihat hantu di dalam kamar mandi? Tanya David datar hingga membuat langkah kaki embun terhenti. Maksudnya bagaimana Tuan? Tanyanya tidak mengerti. David tak menyaut, ia memilih menatap embun dengan ekspresi datar. Merasa tak mendapatkan jawaban, embun segera melangkahkan kaki keluar dari dalam kamar David. Selalu saja seperti orang dikejar hantu, guman David menatap embun yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Malam itu di kediaman Mamaisa nampak ramai dengan kedatangan Danes beserta keluarga kecilnya. Kedatangan Danes dan keluarganya kali ini bukan tanpa alasan. Rencananya malam ini ia ingin membahas rencana perayaan ulang tahun perusahaan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini bersama David dan Tetraka. Dedi menyerahkan semua persiapan pada kalian berdua. Dedi yakin jika kalian bisa menunjukkan orang-orang kepercayaan kalian untuk menyukseskan acara perusahaan kita, kata Tetraka. David dan Danes mengangguk menyanggupi permintaan Tetraka. Setelah Tetraka berhenti berbicara, Danes dan David pun saling berbicara dan bertukar pikiran satu sama lain tentang tema acara ulang tahun perusahaan nanti. Di saat David dan Danes baru saja selesai bertukar pikiran, embun nampak datang menghampiri mereka dan meminta izin untuk pulang ke kediamannya malam ini sebab adik bungsunya sedang sakit saat ini dan ia ingin mengantarkan Sophie pergi ke rumah sakit. Tunggu dulu, embun. Jangan pulang sendirian, kata Mamaisa menghentikan langkah embun. Embun menatap wajah sang majikan dengan tatapan bingung. Maksudnya bagaimana, Nona? Tanyanya memastikan. Kau pulang diantarkan David saja. Saya yakin jika kau akan kesulitan membawa adikmu yang sedang sakit berobat menggunakan motor, kata Mamaisa. Kedua kelopak mata David terbuka lebar mendengar perkataan maminya itu. Bagaimana bisa Mamaisa memerintahkan dirinya untuk meminta persetujuan terlebih dahulu? Bagaimana bisa Mamaisa memerintahkan dirinya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu?
David, tolong antarkan Embun pulang ya. Kasihan dia pulang sendiri dan mengantarkan adiknya sendiri ke rumah sakit nanti. Lagi pula Embun ini kan perempuan, takut terjadi apa-apa kepadanya jika pulang sendirian, kata Mama Isa. David rasanya ingin menolak, namun perkataan Kalista sontak mengurungkan niatnya. Iya, kasihan Embun kalau pulang sendiri, lebih baik diantarkan Kak David saja, katanya setelah beradu tatap dengan Mama Isa.